Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana terjadi sedikit perdebatan hangat dan juga saling sindir nih. Dan juga salah satu politisi dari PDIP Adiana Pitupulu dan juga salah satu politisi dari PKS itu asik menertawakan Pak Jokowi serta keluarganya, teman-teman. Tapi Habibur Rahman dari Gerindra langsung skakmat dua orang tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Oke, Bung Adian, kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah, Waduh. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli Tahu mau loh. cawe-cawe, nggak cawe-cawe, kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudah lah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya Itu yang berbeda. ketawa dan kata-kata. Mardhani. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali, kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan keringat partai terhadap rakyat. Perjuangan segala macam itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat demokrasi tentunya dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Sentimen Mbak Puan banget nggak sama pernah Pak Jokowi menyebut ya. Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang masa nggak boleh. Oh. Bahwa kemudian Tapi bukan menarik simpati ya? enggak dong gini Saya kok loh. koreksi, Ini. Mbak Puan ditanya kok. Iya. Yang Wih, ditanya saling jawab. membela ya Betul, kan. tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Tidak di Jakarta, di daerah lain, alat ukur kita tidak cuma survei. Tidak cuma survei. Ya, kita akan bicara panjang lebar ya. Memilih kepala daerah ini kan berarti memilih orang yang akan mengurus rakyat Kita dengarkan selama 5 dulu tahun. Bung Berapa jumlah kita ya, Bung kemiskinan, Adian. berapa jumlah pengangguran, Nanti kena berapa lapangan skakmat kerja juga sama Bung dibuka, Habibur bagaimana Rahman. tentang pengelolaan lingkungan dan sebagainya akan ditentukan oleh kepala daerah itu dalam lingkup wilayah itu. Nah, artinya bahwa bagaimana cara kita memilih calon kepala daerah? Ya semuanya harus kita bicarakan, semua harus kita perhitungkan. Tidak cuma survei, survei menjadi salah satu alat ukur, betul. Tapi kalau kemudian secara ideologi dia tidak sama, tidak punya sinergisitas dengan kita dalam konteks melihat keberagaman, melihat hak-hak yang menolak, kita sama-sama menolak diskriminasi dalam segala macam bentuknya dan sebagainya, dia berbeda, ya kita kan bertimbang-timbang dong, kan gitu loh. Kalau kemudian dia lebih berpihak pada kepengerusakan lingkungan, ya kita pasti bertimbang-timbang juga. Artinya baik itu sederhana. Kenapa kita selalu dibilang orang, kok kalian selalu terakhir sih namanya keluar? Ya karena pertimbangannya banyak. Percaya nggak bahwa ketika sebuah partai memutuskan si A atau si B, maka baik buruknya pemerintahan daerah itu menjadi tanggung jawab moral, sejarah dari partai itu dan para pengambil keputusannya. Artinya belum ada nama sampai sekarang? Ada banyak nama. Banyak nama. Dan semua sedang kita timbang. Jadi tidak, wah anak presiden, surveinya bagus, kenapa bapaknya bagus. Anaknya mudah-mudahan bagus juga, mudah-mudahan kita menang. Enggak sesederhana itu. Surveinya 73% Jokowi, tapi kan dia tidak sebutkan bahwa 70% itu, 75% itu dari 80% penerima bansos gitu loh. Waduh, Loh iya kan? puas Kompas kan banget. begitu. Bung Jokowi tingkat Habibur Rahman udah publiknya dapat siap ini. 75%, tapi dari seluruh responden itu 80%-nya penerima bansos gitu loh. Artinya ada 4,sekian persen penerima bansos yang tidak puas terhadap Jokowi juga. Nah, itu kan harus kita jelaskan secara komplit pada rakyat. Jangan kita manipulasi lah kesadaran orang ini dan bercerita sepenggal-sepenggal. Ya yang penting kita menang, surveinya bagus. Enggak. Jakarta tuh berapa jumlah penduduk? Oke. Berapa juta? Nah, sekian juta itu yang kita pertaruhkan dalam pemilihan-pilihan orang itu. Oke, baik. Kita sudah timbang-timbang matang-matang aja bisa salah. Apalagi kemudian sekedar pilih gitu loh. Baik, Bung Habib. Waduh, giliran Bung Habib ya kan. Dengan Memastikan. apa yang disampaikan 3 rekan terdahulu plus ya, kita juga harus memastikan kontestasi ini bebas dari insinuasi. Insinuasi. Ya, fitnah terselubung. Waduh. Bebas dari fitnah beneran juga, ya kan? Bebas dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar hanya karena berbeda kepentingan. Nah, itu yang juga harus kita pastikan karena memang pada akhirnya kita tidak boleh merendahkan kecerdasan rakyat. Betul. Kita tidak boleh membuat narasi tuduhan tanpa bukti karena rakyatlah yang akan menilai. Iya.
rakyatlah yang akan menjadi hakimnya kelak. Apalagi Dan rakyat sudah menghukum Ganjar dengan 16% ya kan. Aduh. Jakarta saya yakin masyarakatnya yang sangat rasional. Saya dan Pak Mardhani di dapil yang sama, kami tahu Pak. Di dapil kami ini 2 periode kemarin tidak pernah ada incumbent. Ya. Karena masyarakatnya sangat kritis. Kita ya sudah kerja setengah mati, begitu datang pemilu tetap aja ditanya oleh rakyat. Kenapa kemarin kemana aja Pak Dewan? Ya. Artinya memang ekspektasi rakyat terhadap kekuasaan begitu tinggi. Dan setiap kekuasaan yang tidak bisa memuaskan rakyat pasti akan dievaluasi. Nah, kami yakin ya rakyat di Jakarta ya juga Dan daerah seperti lain. itu ya tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Harapan dari Anda apa di pilkada itu? Apakah sama dengan Bung Daniel tadi? Gak ada bansos? Yang pertama gini, di zaman Pak Harto, prinsip pemilu kita luber, langsung umum bebas rahasia. Setelah reformasi ditambahin jurdil. Jujur dan adil. Kenapa? Karena kita ingin pemilu yang berkualitas. Karena kita ingin menghargai rakyat. Karena kita ingin rakyatlah secara bebas yang menentukan. Pastikan kualitas jurdil ini meningkat. Dan karena itu tolak Ini arahnya kemana nih? tolak intervensi, tolak penggunaan instrumen kekuasaan di pilkada. Tetapi penguasa sangat besar melakukan itu. Karena itu rakyatlah yang harus cerdas untuk memilih yang terbaik. Ya, makanya rakyat cerdas di pilpres ya kan. Jadi, Pak Anies, Pak Ganjar Anda dihukum yakin ya atau kan. PDIP yakin bahwa pilkada ini akan berlangsung tanpa intervensi nanti di November 2020? Oh, kita akan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa dan bla 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 bla, nggak ada. Kita mau memastikan Masih sakit kualitas hati kayaknya sama pilkada ini pilpres ya. jauh lebih baik dibandingkan kualitas pilpres. Apa yang mau dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang lain, lintas partai dan sebagainya, melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi, penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini segala macam. Kalau kita akan mengumumkan, kalau ada yang dipanggil laporkan pada kami, laporkan di DPR, karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi Demokrasi tetap terjadi, mundur. ya kita membuat catatan-catatan dong. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke, Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam kontestasi pilkada 27 November nanti? Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya, di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju, anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya yang maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Betul Pak Bung Jokowi Habib. karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya apakah banyak ataukah sedikit, kita kan sangat relatif ya, pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Ya, sedikit banyak pasti ada pengaruh lah ya. Bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Nah, ini yang penting nih. Karena ya kebiasaan kita itu jarang banget mau mengapresiasi seseorang yang sudah bekerja sangat baik untuk rakyat. Ya sedikit saja salahnya, apalagi politikus ya, sedikit aja salahnya langsung diserang habis-habisan tanpa mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut di masa-masa lalu, teman-teman ya. Baik. Apalagi akhir-akhir ini Pak Jokowi sering difitnah kan. Kita harus akui survei Kompas sendiri kan menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya itu menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Dan saya kira kepuasannya 70% lebih ya kan. Dalam berbagai teori ilmu politik ya, kerap kali
bahwa second term itu biasanya tingkat kepuasan publik itu Pasti rendah. menurun, anjlok. Tetapi justru di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, ya, beliau masyarakat sangat puas Melejit. dengan kinerjanya. Nah inilah yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, karena Pak Jokowi di akhir masa jabatannya itu ya punya apa ya teman-teman namanya ya, punya track record yang bagus lah dari sisi tingkat kepuasan masyarakat. Itu juga yang banyak dimanfaatkan oleh para calon-calon presiden kemarin, partai-partai politik. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri juga adanya Jokowi efek. Ya, dan saya Nah, kira itu benar. tidak bisa kita tutup mata. Karena realitasnya apa yang terjadi dalam konteks Pilpres yang kemarin pun ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan kampanye tentang kontinuitas Keberlanjutan, ya, ya. itu ternyata memiliki efek yang Luar sangat biasa. positif terhadap Nah, ini juga nih, keberlanjutan ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ya kebiasaan kita tuh setiap pergantian pemimpin, ya programnya berubah, program sebelumnya ditinggalkan. Jadi proyek-proyek banyaknya mangkrak, duit habis karena terbuang, proyeknya nggak selesai ya. Itulah kebiasaan-kebiasaan kita. kemenangan Pak Prabowo. Asian value kita kayaknya. Nah, karena Asik, itu, Asian tetapi value. saya tidak ingin mengkaitkan ini dengan pilkada. Hanya Artinya kita Golkar harus, akan mempertimbangkan betul masukan Jokowi untuk pilkada. Pak Jokowi punya jasa terhadap bangsa ini. Dan saya kira kita harus punya tradisi kepada siapapun, ya, presiden yang telah berjasa terhadap bangsa ini, ya kita harus apresiasi. Benar, benar. Karena itu, tetapi jangan pula misalnya, saya setuju, saya kira semangat teman-teman tadi juga disampaikan. Mas Kaisang punya hak untuk Maju. ya kan, Mas Bobi juga punya hak untuk maju. Dan saya kira kita tidak perlu mempersoalkan terkait dengan hal tersebut. Nah, soal partai-partai memberikan satu apresiasi atau memberikan satu tempat terhadap Presiden Jokowi, tentu saya kira fatsunnya, juga. apalagi kita Iya. saat ini masih menjadi partai pendukung Presiden Jokowi, tentu kami harus mendengar apa yang menjadi masukannya beliau, karena bagaimanapun di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode, ya publik bisa menilai terhadap kinerja beliau gitu. Nah, kinerja Pak Jokowi itu baik banget. Apalagi kemarin beliau meresmikan pabrik baterai mobil listrik terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Nah karena Luar itu menurut biasa. saya dalam konteks pilkada kami punya mekanisme tersendiri, tetapi tentu kami pun juga perlu mempertimbangkan ya realitas sosiologis, realitas politis, realitas ekonomi dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana figur-figur yang nanti akan didorong oleh Partai Golkar itu berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar. Dengan tentu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa presiden terpilih ke depan adalah tergabung dalam koalisi, maka alangkah lebih bagusnya nanti jika ya postur konfigurasi kepemimpinan ke depan juga Di daerah. memiliki kesamaan. Iya, Oke. benar. Ada Jadi saya kira Hakim itu akan sesuatu turun yang ke daerah. nyambung ya? lah gitu. Ini yang penting nih, kepemimpinan daerah dengan pusat itu harus nyambung, jangan sampai beda jalan gitu. Takutnya nih ya, proyek-proyek nasional yang ada di daerah karena gubernur dan presidennya nih beda jalan, ya gubernurnya tidak mendukung penuh gitu proyek yang ada di daerahnya, proyek nasionalnya gitu. Ya mungkin ini juga yang menjadi kritik dari Bung Fahri Hamzah kemarin ketika beliau mengusulkan agar gubernur ditunjuk presiden, agar gubernur ini kan perpanjangan tangan presiden ke daerah gitu ya kan, yang nanti mengkonsolidasikan kepala-kepala daerah, bupati, wali kota dan segala macam, agar proyek nasional ini berjalan dengan baik gitu, agar presiden mendapat dukungan penuh dari perwakilan di daerah. Nah inilah mungkin yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo nanti ya, gimana mengkonsolidasikan program-programnya itu bisa berjalan baik di daerah nantinya. Ini yang penting teman-teman. Karena ya apa ya, kalau kita lihat beberapa daerah itu kan kadang gubernurnya berantem sama bupati atau wali kotanya, kadang nggak jalan, beda pemahaman, beda persepsi, sehingga ya mungkin dampaknya itu sangat terasa gitu sampai ke daerah. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.